Jumpa kembali ya dalam ngobrol bareng Save Our Borneo. Kita kembali lagi di program Save Our Borneo yang namanya Ngobar. Balik lagi di acaranya ngobrol bareng Save Our Borneo. Selamat bertemu Savers. Semoga para Savers dalam keadaan sehat ketika menyaksikan video podcast dalam acara ngobrol bareng Save Our Borneo. Kali ini acara ngobrol bareng Save Our Borneo dipandu oleh saya Muhammad Habibi. Edisi ngobrol kali ini cukup spesial karena bertepatan dengan Hari Peringatan Masyarakat Adat Sedunia dengan topik sawit untuk kesejahteraan masyarakat adat, perusahaan atau negara. Nah, tidak lengkap rasanya kalau kita berbicara mengenai Hari Masyarakat Adat Sedunia tanpa berbicara dengan masyarakat adat. Kali ini kita akan berbicara tema mengenai Hari Masyarakat Adat Sedunia dengan dua orang anggota dari masyarakat adat. Hadir bersama kita kali ini ada Unye dan Dedi Susanto, warga masyarakat adat Desa Penyang. Silakan Bang Dedi. Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Dedi Susanto. Kami berasal dari Desa Penyang. Untuk usia saat ini sudah menjalan 33 tahun. Mungkin itu dulu sementara. Bang Unye. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Unye dari Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Sebagai masyarakat adat. Sebagai masyarakat adat Dayak Temuan di Desa Penyang. Iya. Ya. Cukup. Tadi saya sampaikan bahwa tema ngobrol bareng kita hari ini adalah berbicara mengenai masyarakat adat bertepatan dengan peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia. Warga Desa Penyang selama ini kita kenali mereka sebagai masyarakat adat penuh dengan perjuangan. Mungkin Bang Unye dan Bang Uhing bisa, Bang Unye dan Bang Dedi bisa menyampaikan Desa Penyang ini tepatnya berada di mana sih? Kalau di dalam wilayah Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Jadi Desa Penyang ini berada di Sungai Seranau, dari tepian Sungai Seranau dulunya. Makanya akses jalan kan di Sungai Seranau. Jadi kami yang ada di sini masuk dalam Dayak Temuan. Nah, jadi kehidupannya dulu di Sungai Seranau itu, tapi setelah ada pemekaran desa sehingga kami pindah di sini, yaitu namanya Desa Penyang sekarang. Desa Penyang sekarang. Sebelum menjadi Desa Penyang ini bagian dari desa mana, Bang Dedi? Dulu Desa Penyang ini sebelum tahun 2006 itu bagian daripada Desa Tanah Putih. Yang mana Desa Tanah Putih adalah desa tertua kita, yang mana di sana masih banyak beberapa situs budaya lah. Nah, karena memang Desa Penyang ini desa pemekaran, jadi dari beberapa suku juga sudah ada semua di sini. Berbeda dengan kampung yang di Tanah Putih itu masih 90% itu masih masyarakat yang memang dari awal sudah di situ. Ya. Nah, kalau sejak dulu menjadi Desa Penyang, pemekaran dari Desa Tanah Putih, sampai hari ini mayoritas pekerjaan hari-hari masyarakat di Desa Penyang bagaimana Bang Dedi dan Bang Unye? Kalau untuk pekerjaan masyarakat Desa Penyang saat sekarang ini kebanyakan berkebun. Iya, cuma kayaknya berkebun selama adanya investor yang ini hadir di wilayah kita Desa Penyang saat sekarang ini, untuk perkebunan kita agak sempit. Dan kehadiran perkebunan kita ini kayaknya masih belum memberi kesejahteraan lah sedikit untuk kita, belum buat sementara ini. Nah, tadi berbicara kesejahteraan di Desa Penyang ini ada berapa perusahaan yang hadir di Desa Penyang? Ada pertama dari PT Mulia Agro Permai, habis itu PT Agro Bukit, PT Hamparan,
PT Sukajadi, PT SKD, Gading. PT Gading, termasuk Wilmar. Ada sekitar 7 perusahaan ya, ada perusahaan. Nah, dengan adanya 7 perusahaan di Desa Penyang ini, apakah warga itu juga membangun kebun sawitnya sendiri di sekitaran desa? Ada banyak tidak masyarakat yang juga bangun kebun sendiri di sekitaran Desa Penyang selain dari perusahaan perkebunan kelapa sawit itu tadi? Hampir mau nggak ada. Cuma yang ada itu sedikit. Ada yang cuma setengah hektar dan sebagainya. Masalahnya apa? Hutan-hutan kita ini habis dibabat. Untuk penghasilan ini untuk kita masyarakat adat ini mengelolakan itu hampir mau tidak ada lagi. Iya. Mungkin sedikit saya tambahkan, jadi Desa Penyang ini kalau bicara penguasaan lahan itu, kalau persentasenya 100%, itu 70% itu sudah dikuasai oleh beberapa perusahaan yang disebutkan oleh Bang Unyi tadi. Jadi masyarakat hampir menguasai cuma 30% saja. Dari luas Desa Penyang. Dari total luasan itu. Makanya kalau bicara apakah masyarakat ada berkebun atau tidak selain perusahaan, sebagian ada, cuma sebagian juga nggak ada. Karena memang tanah itu yang nggak ada. Nah, sedikit dilema juga bagi kami sebagai masyarakat adat ini, apalagi khusus seperti kami ini kan masih menganut agama Kaharingan. Jadi Kaharingan itu adalah agama leluhur aliran kepercayaan sebenarnya yang ada di Kalimantan. Nah, jadi karena memang Kaharingan ini kan ketika melakukan ritual itu tidak terlepas yang namanya dari alam. Kenapa alam? Karena untuk melaksanakan beberapa ritual itu selalu mengandalkan alam untuk alat. Contohnya seperti membuat kelengkang itu dari bambu, kalau mau ikat itu dari rotan. Nah, jadi masyarakat adat yang ada di sini, kalau yang saya lihat mencari alat itu sudah susah. Sehingga memang ketika mau melaksanakan contohnya ritual adat segala macam ini agak kesusahan kita. Apalagi di sini kan peti mati itu kan dari kayu besar. Ya, satu pohon gitu ya. Iya. Dari satu pohon. Jadi saya lihat kalau untuk kedepannya kemungkinan aliran-aliran kepercayaan ini bisa hilang ini. Nah, kalau sekarang untuk populasi dilihat dari kondisi demografinya, berapa persen masyarakat Desa Penyang yang masih beragama Kaharingan? Kalau di Desa Penyang ini masih sekitar 50%. Jadi makanya kan setiap ada bulan itu ada kegiatan-kegiatan, apalagi dalam ritual tiwah itu. Makanya sekitar 50% masih Kaharingan. Dan masih berjibaku dengan mencari alat-alat ritual tadi juga sekarang. Harus kita ke kabupaten tetangga, yang paling dekat ini kan Kabupaten Seruyan. Ke sana mencarinya itu alat-alat tuh. Kalau Bang Dedi dan Bang Unya sendiri masih beragama Kaharingan? Masih beragama Hindu Kaharingan. Nah, tadi kalau hari ini itu sudah mayoritas dikuasai oleh perkebunan kelapa sawit. Sebelum menjadi perkebunan kelapa sawit, apa yang dilakukan oleh masyarakat adat di Desa Penyang ini dalam memenuhi kebutuhan hari-hari mereka? Apakah ada praktek beladang juga, atau kegiatan usaha yang lain yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat? Dulunya memang sebelum perusahaan masuk di bawah 2005, masyarakat di sini pekerjaan utama adalah berladang. Habis itu berladang, mereka bertani juga mencari hasil hutan, salah satunya rotan itu. Dan juga menyadap karet. Nah, Ibu memang kalau dulu pekerjaannya masih berladang dan juga nyadap karet. Tapi sampai sekarang ketika ada perusahaan masuk ya semua itu tinggal cerita. Dan kedua lagi, kalau dulu kan mencari makanan kami kan nggak usah beli ke sana ke sini. Karena memang untuk kebutuhan kami cukup. Tapi setelah ada perusahaan akhirnya semuanya jadi beli. Yang itu menambah biaya pengeluaran. Nah, yang lebih mirisnya lagi kan ini anak generasi kita ini sebenarnya kalau yang saya lihat. Kalau kita dulu, karena saya kelahiran tahun 90-an itu, kami masih bisa melihat rusa bahkan macam selain masih ada di sini. Nah, kalau sekarang ini kita beban, anak itu cuma dengar cerita, dia nggak percaya nih bahwa rusa itu dulu memang ada di sini. Sekarang harus kita berangkat ke mana? Ke Jawa, ke Nyaru Menteng lah paling dekat di sini. Sehingga memang itu kan menambah ada sesuatu yang hilang sebenarnya dari yang dulu ke yang sekarang. Ya, artinya ada pengetahuan, kemudian juga soal sejarah, bahkan juga berimplikasi atau berdampak terhadap biaya.
hanya untuk melihat yang binatang-binatang atau hewan-hewan yang dulunya pernah ada di sini begitu ya. Dan juga obat-obatan yang dari hutan. Kalau kami dulu kan kalau kayu kuning itu buat nyembuhin kanker segala macam. Nah langsung diminum airnya. Sekarang kan sudah nggak ada lagi karena memang sudah jadi sawit semua oleh perusahaan yang ada di sini. Sehingga memang pengetahuan tentang alam itu kalau yang anak-anak yang kelahiran sekarang yang nggak tahu lagi mereka. Nah itulah untungnya kita yang masih hidup di zaman itu pas hutannya masih lestari. Ya, ya saya kembali ke Bang Unye. Tadi Bang Unye di awal sempat menyinggung soal kesejahteraan ya, dengan hadirnya perusahaan-perusahaan kelapa sawit itu. Nah dulu atau bahkan sampai sekarang, bagaimana pelibatan pihak perusahaan terhadap masyarakat di Desa Penyang ini? Memang nggak ada sama sekali kalau untuk ini. Masalahnya kemarin tuh gini, waktu pertama-tamanya mereka yang masuk itu bahasa dari ini pejabat dan sebagainya bahwa adanya investor masuk itu sejahtera masyarakat. Tapi ternyata nyampe sekarang jangankan sejahtera, masyarakat itu menuntut haknya sendiri melalui perjuangan kita itu dipidanakan. Dipidanakan itu maksudnya seperti apa? Contoh seperti kita menuntut hak punya kita. Kita masang portal, mengklaim tempat ini lahan yang tersebut. Itu selalu ada tindakan pidana. Oh ini maksudnya perjuangan masyarakat untuk mempertahankan atau hak-haknya berupa tanah begitu ya? Itu kok bisa dipidana, diintervensi, dipengaruhi pakai segala aparat dan sebagainya. Nah itulah yang saat sekarang ini bukannya sejahtera saya bilang tadi, malah kebanyakan penderitaan. Dan kebanyakan kita terancam oleh pidana saat sekarang ini. Iya, ada banyak. Saya juga sering mendengar berita di sekitaran Desa Penyang gitu ya, khususnya di wilayah Kabupaten Kota Timur. Hampir dalam sebulan itu ada masyarakat yang ditangkap dengan berbagai tuduhan yang dilaporkan oleh pihak perusahaan. Nah, kalau pelibatan masyarakat sendiri sebagai tenaga kerja, Bang Dedi, itu bagaimana kalau di Desa Penyang ini? Apakah cukup signifikan ataukah bagaimana situasinya di Desa Penyang ini? Dari segi perekrutan tenaga kerja sampai sekarang ya, kalau kita masyarakat lokal ini memang di Desa Penyang ini susah sekali dia. Andai pun diterima itu jadi buruh-buruh kasar lah, contoh seperti manen, mupuk dan segala macam. Nah, karena memang perusahaan ini kan mereka ini berjejaring saya lihat. Jadi mereka membawa dari asal mereka, contohnya seperti manajernya dari Pulau Sumatera. Maka orang di sana lah yang direkrut, sehingga memang kita di kampung ini baik yang punya pendidikan, apalagi yang tidak punya pendidikan itu tidak direkrut. Sehingga memang kalau pemberdayaan masyarakat pekerja lokal ya tidak ada. Jadi mereka perusahaan yang ada ini yang kabarnya yang mensejahterakan masyarakat untuk mempekerjakan itu saya kira masih belum maksimal dia. Ya ada beberapa juga warga yang bekerja, cuma posisinya paling jadi security, satpam dan segala macam saja. Kalau untuk yang ke level manajer macam itu nggak ada kita. Jarang lah ya, bahkan tidak ada sama sekali ya dari warga Desa Penyang sendiri. Tidak ada. Nah, kalau bicara masih berkaitan dengan kesejahteraan, selain perekrutan tenaga kerja, kemudian juga hal-hal lain yang bisa diberikan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat, itu kan ada semacam tanggung jawab sosial pihak perusahaan terhadap masyarakat di sekitar, baik itu dalam bentuk pemberdayaan kemudian atau dukungan-dukungan yang lain. Apakah pernah diberikan oleh perusahaan-perusahaan? Kan di sini kan ada 7 perusahaan dalam bentuk CSR begitu. Kalau ini sepengetahuan saya ya, ini sepengetahuan saya belum ada sama sekali. Cuma itu bahasa-bahasa mereka aja ada segala CSR dan sebagainya, itu tidak ada. Kalau untuk turunnya untuk kami masyarakat desa tidak ada. Ini tidak ada apa tidak tahu ini? Memang tidak ada. Tidak ada. Iya. Jadi saya tambahkan karena kebetulan juga kita posisinya di desa. Memang ada beberapa perusahaan yaitu yang menyalurkan CSR-nya. Cuma itu kan tidak maksimal, yaitu karena memang contoh seperti bantuan ke warga miskin misalnya. Padahal kalau bicara warga miskin kita Penyang itu kan banyak, tapi yang diberi 5 kuota, artinya nggak mencukupi.
Nah, dari yang kewajiban katanya sih besar kewajiban CSR itu. Contohnya pembangunan jalan segala macam kita masih ngandalkan dana desa. Tapi kalau untuk blessing yang membersihkannya baru mereka mau gitu aja. Tapi kalau bicara maksimal sejahtera dengan CSR segala macam itu sangat jauh sekali dari kata sejahtera. Tapi kalau bicara ada beberapa bantuan tuh ada, walaupun itu tidak maksimal gitu yang di desa. Baik itu tujuannya untuk peningkatan usaha atau pendapatan masyarakat itu juga sangat minim begitu ya dari pihak perusahaan. Minim. Nah selama ini kita tuh kan sering mendengar adanya semacam tanggung jawab sosial juga berkaitan dengan kesejahteraan terkait dengan kebun plasma atau dalam bentuk lain itu kemitraan. Apakah di Desa Penyang ini ada bantuan-bantuan atau dukungan-dukungan seperti itu dari pihak perusahaan kepada warga di Desa Penyang ini? Belum, masalahnya gini, ini masih tahap kita berjuang, bukannya masalah dukungan ataupun kewajiban atau keringanan mereka yang memberi. Ini kita memperjuangkan. Memperjuangkan itu maksudnya masyarakat duluan yang meminta, baru perusahaan mau memberi begitu? Masyarakat dulu, sedangkan masyarakat yang meminta aja perusahaan sampai sekarang ini belum ada yang memberi. Satu pun dari 7 perusahaan yang ada di Desa Penyang ini? Kayaknya cuma ada satu yang ada yang memberi. Itu pun perhitungannya di luar wilayah desa kita, pingin berbagi. Cuma yang masuk di wilayah desa kita ini satu pun tidak ada. Tidak ada yang untuk memberi dan membantu warga masyarakat Desa Penyang itu tidak ada. Jadi bagaimana itu Bang Dedi sebagai aparat desa juga tadi kan? Apakah memang dari semua perusahaan yang ada di Desa Penyang ini belum merealisasikan atau memberikan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masyarakat berupa kebun plasma atau kemitraan itu tadi di Desa Penyang? Jadi dari 6 perusahaan yang ada itu ada 1 perusahaan yang mengasih. Nah, tapi dalam arti mengasih plasma sih katanya. Tapi kalau bicara untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat kita sangat tidak cukup. Karena perhitungannya itu hampir 1 juta aja sebulan. Nah, kalau upaya dari desa sebenarnya beberapa kali pernah menyurati beberapa perusahaan yang ada di desa untuk menagih CSR dan juga plasma. Tapi jawabannya ya bermacam-macam lah perusahaan ini. Ada yang suruh kita cari lahannya dan ini segala macam. Padahal kan kondisinya kan bagaimana kita mau cari lahan posisi saat ini. Dari persentase saja yang dikuasai masyarakat cuma 30%. 70% dikuasai perusahaan. Nah sehingga itu kalau menurut kita itu sebuah alasan perusahaan saja yang untuk tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban mereka tadi kepada kita masyarakat lokal. Nah yang ada kan sekarang kan konflik-konflik gara-gara urusan yang plasma ini. Desa Penyang ini desa yang paling banyak konflik masalah dengan lahan ini. Dengan perusahaan? Dengan perusahaan ini. Beberapa perusahaan yang ada ini hampir berkonflik. Apalagi yang sekarang ini kan lagi rame-ramenya di salah satu perusahaan di PT MAP itu sedang konfliknya. Yang sitaan Satgas itu, karena itu memang lahan masyarakat, akhirnya sekarang menambah lagi konfliknya. Bukan dengan perusahaan lagi, tapi berkonflik lagi dengan pemerintah yang melalui Satgas itu. Satgas? Oh. Satgas PKH itu. Ya, Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Nah, tadi Bang Dedi sempat menyinggung soal Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Kita tahu bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan ini dibentuk berdasarkan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025. Tepatnya awal tahun kemarin ya, Presiden itu menetapkan atau membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Nah, dalam berbagai berita atau informasi yang kita dapatkan bahwa Satgas ini sudah melakukan berbagai kegiatan, khususnya di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Kota Ringin Timur. Nah, kalau di Desa Penyang sendiri bagaimana dengan peranan Satgas yang sudah mulai beraktivitas sejak awal tahun kemarin? Apa saja yang mereka lakukan selama ini di sekitar perusahaan di Desa Penyang yang diketahui oleh Bang Unye maupun Bang Dedi? Jadi awal Satgas itu benar tadi bulan 3 tahun 2025 kemarin baru ada pemasangan plang. Nah cuma memang setelah pemasangan plang itu, kalau yang kita lihat di lapangan, perusahaan itu masih tetap bekerja.
di atas yang sudah dipasang plang. Nah, yang kedua lagi Satgas ini kurang memberi informasi terutama kepada kami sebagai masyarakat lah, sehingga kami memang arahnya kemana ini nantinya, apakah lahan yang disita ini dikembalikan kepada masyarakat atau proses seperti apa. Intinya Satgas ini tertutup lah kalau menurut kami dari segi informasi apa yang mereka lakukan. Jadi yang memang kita lihat kemarin ya pasang plang, tapi perusahaan masih tetap bisa beraktivitas di situ. Nah itu aja Bang. Sampai saat ini masih beraktivitas? Sampai saat ini masih beraktivitas perusahaan yang dipasang plang tadi. Nah jadi kita kan bingung, tulis di situ kan penyitaan, tidak bisa diapa-apain. Tapi perusahaan masih aja panen di situ, beraktivitas. Nah itu Pak yang bingung kita. Sementara kita Satgas ini, apakah mereka ada berkantor di Sampit atau berkantor di Palangkaraya atau di pusat, itu kita tidak tahu. Sehingga kami ingin menyampaikan keluhan tuh kami kebingungan mau kemana. Nah padahal ini kan bentukan negara. Nah akhirnya kami masyarakat adat nih nggak kurang informasi tentang itu. Nah sebelum mereka memulai aktivitas mereka di sekitar Desa Penyang, tadi Bang Dedi mengatakan bahwa Bang Dedi juga sebagai bagian dari aparat desa gitu. Apakah ada semacam pemberitahuan juga? Nah sampai saat ini dari tim Satgas itu tidak ada pemberitahuan, baik itu lisan atau apalagi tertulis kepada, contohnya dalam hal ini kami pemerintah desa, apalagi kepada masyarakat. Nah itu Bang saya bilang tadi, kegiatan Satgas ini kelihatannya tertutup. Ya kurang diberi informasi kami sebagai masyarakat. Makanya kami kebingungan, saya bilang tadi. Nah tadi kalau peran Satgas itu boleh dikatakan tertutup ya, boleh dikatakan tidak transparan kepada masyarakat di sekitar. Nah selama ini kan ada konflik-konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Apakah kehadiran Satgas ini menguntungkan bagi masyarakat di sekitar Desa Penyang, ataukah ada semacam upaya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang terjadi selama ini? Nah, makanya karena memang Satgas ini harapannya awalnya itu kan dengan ada Satgas kemarin yang bulan 3 itu bisa menyelesaikan konflik. Nah, tapi karena memang kita ini kurang informasi, yang selama ini kami berkonflik dengan perusahaan, timbul muncul Satgas, ya menurut kami ini ada jadi permasalahan baru juga bagi kami. Apakah ini masih dengan perusahaan konfliknya atau harus kita dengan tim Satgas? Nah ini yang saya bilang tadi, yang kami kebingungan sekarang. Seharusnya kan berurusan dengan Satgas lebih mudah, karena mereka kan bagian daripada negara, dan kami ini kan warga negara juga, yang patut mereka lindungi sebenarnya, kan begitu. Nah kalau dari Bang Unye sendiri sebagai masyarakat ya, melihatnya gimana dengan kehadiran Satgas dan berbagai aktivitas yang mereka lakukan selama ini? Nah, kalau saya sebagai masyarakat adat Desa Penyang, kami ini belum tahu apa kejelasan Satgas itu, kami belum paham. Masalahnya Satgas saja kami cuma dengar ceritanya aja ini. Kami belum tahu yang mana yang Satgas itu, cuma dengar ceritanya aja. Setelah adanya Satgas masuk katanya, kami tahu cuma ngatakan Satgas juga, entah gimana bentuknya. Apa itu dari mana, kita nggak paham juga. Kalau untuk kesejahteraan kayaknya kami ini belum paham. Saya rasa kedatangan Satgas kemarin, kami mengharap itu bisa untuk membantu masyarakat. Tapi nyampe sekarang ini, kok waktu saya jalan di lahan itu cuma ada pelangnya aja. Saya nggak kenal siapa manusianya yang masang itu loh. Maksud saya itu, yang nama Satgas ini harus saya pahami. Cuma yang namanya Satgas saya nggak paham sampai sekarang ini. Cuma ada tulis di pelangnya itu aja Satgas. Kalau setahu Bang Unye ada berapa banyak pelang atau lokasi yang mereka sita di sekitar perusahaan di Desa Penyang ini? Nah kalau sepengetahuan saya yang pernah saya jumpai, waktu saya kebetulan lewatkan, ini PT Agro Bukit, habis itu PT Sukajadi, PT Hamparan, PT Mulia Agro Permai. Ada 4. Iya. Ada 4 perusahaan. Iya. Yang lainnya nggak dipasang pelang atau disegel. Nah, saya ini nggak tahu juga masalahnya begini. Yang nama Satgas ini tadi kami masyarakat ini nggak paham dan tidak mengerti lah masalah Satgas.
Ya tadi juga disampaikan Bang Dedi, mereka sebagai pemerintah desa juga tidak mendapatkan sosialisasi atau bahkan pemberitahuan. Nah kalau dari pihak desa sendiri Bang Dedi, apakah ada upaya untuk menghubungi atau berbicara dengan pihak Satgas ini, seperti apa peran Satgas ini dalam membantu penyelesaian konflik dengan pihak perusahaan? Kalau upaya sih masih belum ada upaya kita untuk menghubungi, karena memang yang jadi kendala ya saya bilang tadi, mereka ini berkantornya di mana. Kalau mau kita temui, kalau kita datang ke Jagung kan masih ada perwakilan di Sampit, ada ke Jari. Nah maksud kita kenapa kita ingin sana, ingin jumpa sebenarnya dengan mereka, kita ingin menyampaikan karena hampir lahan-lahan yang sekarang disita itu adalah lahan yang selama ini berkonflik dengan masyarakat. Nah, makanya harapannya dengan adanya Satgas ini kan jadi harapan baru kepada kami. Jadi lahan-lahan yang mereka sita itu lebih baik dikelola oleh kami masyarakat kami ini sendiri. Nah, jangan nanti timnya malah informasinya kan itu malah mau dikelola oleh perusahaan juga katanya itu. Ya, perusahaan Agrinas katanya, perusahaan dari BUMN. Nah, ini kan terus kami masyarakat adat dapat apa? Yang ada nanti kami jadi penonton yang ada di sekitar perusahaan ini. Nah itu yang harus jadi pikirkan juga oleh pemerintah lah dalam hal ini. Bagaimana sita-sitaan lahan itu tolong bisa dikembalikan kepada masyarakat saja. Biar kami bisa kelola sendiri. Kalau disita dikasih ke perusahaan ya sama saja ibaratnya itu. Ganti pemain aja. Kan begitu. Ya, dari perusahaan sebelumnya disita oleh negara, dikelola oleh perusahaan plat merah begitu ya. Nah, saya tambah lagi, kalau memang nanti itu diserahkan lagi sama perusahaan, terus kami masyarakat ini, masyarakat adat di sini, yang kami perjuangkan itu kan pengen mau untuk harapan masa depan anak cucu. Terus untuk memberi pendidikan, mensekolahi anak cucu kami. Kalau memang itu disita dikelolakan oleh pihak perusahaan yang lahan konflik, kami masyarakat ini harusnya berbuat gimana? Apa kami ini masyarakat ini harusnya berbuat ngerampok untuk ini? Masalahnya sudah tidak ada lagi harapan kan? Apakah kami ini sistem melakukan kejahatan atau gimana? Kami kan pingin juga mau makan, bukannya cuma mereka aja. Tidak mungkin kami harusnya berangkat merampok, nodong kan? Untuk cari makan. Harapan kami begini, yang disita oleh Satgas itu lahan-lahan yang konflik tolong kembalikan kepada masyarakat. Masalah itu harapan masyarakat untuk masa depan anak cucu. Ya, apalagi tadi disampaikan oleh Bang Unye dan Bang Dedi bahwa dari sekitar 100% ruang atau lahan yang ada di Desa Penyang ini kan 70% sudah dikuasai oleh pihak perusahaan swasta. 30%-nya itu yang mungkin bisa dikelola oleh masyarakat begitu ya. Nah, kemudian masyarakat juga berharap bahwa dari lahan-lahan yang berkonflik yang sekarang ini disita oleh pihak perusahaan itu bisa mengakomodir apa yang diinginkan oleh masyarakat tadi itu. Tapi saya juga bisa bersaran nih untuk Bang Dedi, Bang Unye dan teman-teman di Desa Penyang untuk mengetahui kira-kira mungkin tidak lahan-lahan hasil sitaan itu bisa dikelola oleh masyarakat begitu, atau paling tidak itu berbicara. Kalaupun nanti soal mekanismenya, sistemnya seperti apa, itu kan tergantung pembicaraan begitu ya. Tapi yang penting pemerintah dalam hal ini melalui Satgas tidak mengesampingkan masyarakat yang juga sebagai warga dari Negara Kesatuan Republik Indonesia begitu ya. Masa koruptor aja dikasih pengampunan, dikasih amnesti begitu ya. Sementara masyarakat yang memang ingin hidup itu tidak dilindungi atau tidak diberikan hak-haknya untuk hidup. Nanti kan timbul tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan begitu. Nah, kalau menurut teman-teman, kalau situasinya hari ini Satgas itu cara kerjanya belum diketahui secara pasti, sejauh ini yang diuntungkan siapa kira-kira? Apakah pihak perusahaan, masyarakat atau pemerintah? Kayaknya yang banyak diuntungkan itu adalah pihak perusahaan. Masalahnya setelah mereka datang memasangkan plang, itu tetap mereka beraktivitas di situ. Masih bisa ngambil hasil dari lahan yang disita itu. Kenapa kita tidak
Makanya saya bilang tadi kan, ini kan bentuk perlawanan juga terhadap negara kalau yang kami lihat. Kenapa nyata-nyata sudah pasang disita di situ dan tidak bisa dilakukan segala aktivitas, buktinya perusahaan sampai sekarang masih saja beraktivitas. Nah, ini bagaimana? Kan itu yang jadi bingung kita ngelihatnya ini. Ya, ini juga jadi masukan gitu ya untuk pemerintah dalam hal ini Satgas, bahwa di sana di plang ditulis beberapa hal, misalnya dilarang memasuki kawasan begitu ya. Tapi faktanya seperti disampaikan oleh Bang Unye sama Bang Dedi tadi, mereka masih bisa mengambil hasil dari aktivitas yang mereka lakukan secara ilegal selama ini begitu ya. Ya jelas, yang kalau bicara siapa yang diuntungkan ya tetap perusahaan yang diuntungkan, karena mereka masih dapat hasil masih beraktivitas di di areal situ. itu, aktivitas. Ya, masyarakat dapat apa? Ya. Nggak dapat apa-apa kita. Nah, ini harapan kami kepada pemerintah ya, harapan. Ya, sama negara dan sebagainya. Iya. Tolong lindungilah masyarakat adat, warga negara Republik Indonesia. Betul. Tolong lindungilah, tolong dijaga. Jangan nyampe ada apa-apa. Jangankan manusia, orang hutan yang tidak ada identitasnya aja tetap dilindungi. Kita manusia kok tidak ada dilindungi. Sekarang kita manusia ini harga diri kita di mana? Apa kita sudah tidak mempunyai aturan lagi? Sedangkan binatang, orang hutan, dan sebagainya itu dilindungi oleh negara. Kenapa kok kita manusia tidak dilindungi oleh negara? Ya, saya setuju itu Bung Unye, karena mandat dari konstitusi kita itu negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Di antaranya memajukan kesejahteraan umum, kemudian juga memberikan kesejahteraan, kan begitu ya. Apalagi di bidang perkebunan kan tujuan dari kegiatan perkebunan itu kan tujuannya adalah untuk salah satunya ya itu untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, itu yang paling penting itu. Ya. Yang belum kami rasakan kan begitu. Betul. Nah, tadi kalau hari ini Satgas itu belum begitu jelas gitu ya. Apakah ada keinginan dari pihak pemerintah desa, dalam hal ini melalui Bang Dedi, kemudian Bang Unye, untuk memberikan masukan atau menyampaikan apa yang menjadi harapan-harapan itu nanti ke mereka pihak Satgas ini ke depan? Ya, sudah pasti harapannya kalau kita harus bertemu tadi sudah pasti. Makanya Bang, kalau bisa Satgas ini kan adakan pertemuan atau berupa audensi atau apa, sehingga kami bisa menyampaikan dari pihak pemerintah desa itu bisa menyalurkan beberapa permasalahan yang ada di lapangan, sehingga ini kan bisa didengar. Tapi entah itu nantinya melalui pertemuan, audensi dan segala macamnya. Jadi semua permasalahan diakomodir oleh tim Satgas tadi, biar enak kita. Ya jelas kalau keinginan itu sudah pasti ada keinginan. Kalaupun nanti sudah tahu kita memang mereka ada berkantor perwakilan di Sampit atau di mana, kemungkinan kita akan datang situ. Ya. Yang menyampaikan beberapa keluhan-keluhan yang warga tadi. Betul, betul. Nah, ini harapan saya sebagai masyarakat ya. Harapan saya sebagai masyarakat. Tim Satgas dan ini Agrinas, bantulah kami masyarakat ini. Jangan yang cuma taunya membela sepihak aja, jangan. Betul. Iya. Masalahnya saya warga negara Republik Indonesia, bahasanya itu sita negara. Sekarang yang menyita itu kan negara Republik Indonesia. Saya pun warga negara Republik Indonesia. Kan tidak mungkin itu kita warga negara ini selalu dibiarkan. Betul. Yang menyita itu bukan dari warga negara asing loh, bukannya negara asing yang menyita. Ya. Indonesia. Sekarang saya warga negara Republik Indonesia, kok tidak dilindungi. Betul. Pokoknya saya minta gimana caranya pemerintah ini dan tim Satgas membantu masyarakat ini supaya untuk harapan masa depannya. Jangan nyampe putus harapan masa depan. Ya, saya setuju dengan saran Bang Unye tadi bahwa pemerintah juga perlu mendengar suara-suara dari masyarakat berkenaan dengan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Satgas gitu ya. Harapannya itu juga tidak hanya mengembalikan atau ingin mendapatkan keuntungan dari aktivitas perkebunan yang dilakukan secara ilegal selama ini, tapi
bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan begitu ya. Sedikit saya tambahkan, jadi ada warga kemarin menyurati tim Satgas yang ada di Kejati, di Kejaksaan Tinggi. Nah, Tama jawaban pada saat itu, ini surat ini salah tempat katanya, disuruh kita nyurat ke Jakarta lagi. Nah, makanya kan artinya kantor perwakilan dari tim Satgas yang ada di Kalteng khususnya ini tidak ada kalau begitu. Nah, makanya saya bilang tadi, transparansinya bagaimana untuk menyampaikan beberapa hal-hal persoalan yang ada di lapangan tadi. Kalau tim Satgas saja kita kirim ke Palangkaraya, ke Jati Palangkaraya, malah disuruh ke pusat sana Jakarta. Nah, itu yang saya bilang. Ada salah satu warga kemarin yang menyurati perwakilan dari Satgas PKH ini gitu ya. Iya, balasan mereka harus ditujukan ke Jakarta karena kami di sini cuma melaksanakan tugas saja, sementara pengambil kesimpulan atau segala yang memutuskan adalah tetap yang di Jakarta katanya. Ya, tapi mungkin karena masyarakat kan juga terbatas kemampuannya, mungkin bisa diajukan melalui surat, dikirim melalui jasa pengiriman, begitu bisa juga menjadi salah satu cara yang efisien gitu ya untuk meringankan biaya. Kalau harus datang ke Jakarta kan cukup besar biayanya, Bang Dedi. Iya, makanya itu yang saya bilang tadi. Kalau harus ke sana kita pada teler lah masyarakat ini. Boro-boro mau ke Jakarta mikirin buat makan aja susah. Ya, betul. Ya, terima kasih Bang Dedi, Bang Unye sudah mau berbagi kita dalam acara ngobrol bareng Save Our Borneo kali ini di hari peringatan masyarakat adat sedunia. Kepada para saver kami juga ingatkan untuk selalu menonton podcast kami di acara ngobrol bareng SOB, karena dari podcast inilah teman-teman para savers bisa mengetahui perkembangan di Kalimantan, khususnya informasi yang berkaitan dengan masyarakat di akar rumput. Jangan lupa terus ikuti, like, komen, dan subscribe di channel YouTube Save Our Borneo. Dalam kesempatan peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia ini, kami mengucapkan selamat Hari Masyarakat Adat Sedunia. Hutan lebih baik dikelola masyarakat adat. Let's save our Borneo. Sampai jumpa.